Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Kembali kita lanjutkan lagi bahasan kita di siang hari ini ya, bersama tamu kita. Ini adalah Pak Mindiarto Jugo Raharjo. Beliau adalah seorang sales profesional, mantan direktur Asaba. Wah, ini sebuah perusahaan besar ya. Ini beliau ini juga sudah di sini, dan sekarang beliau akan berbicara dengan kita untuk berbicara tentang penjualan ya. Siapa yang di sana yang lagi dagang? Oh, yang lagi jualan, yang lagi jualan jamu, apalagi jualan macam-macam ya. Silakan ya, Anda boleh simak pemaparan dari Pak Mindiarto ya dalam bahasan kita di siang hari ini. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini talk show spesial kita. Silakan Pak Min, ada lagi yang mau disampaikan itu Pak Min? Ada. Materinya banyak. Berkaitan maju tak gentar, membela yang bayar. Tadi pertama kita perlu mengatur waktu kerja sehingga terjadi produktivitas lebih bagus. Kedua, jajaran penjualan perlu dibekali dengan perlengkapan yang memadai. Ya, sampel, demo dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa nggak ada orang pinter sendiri. Orang pinter tuh diciptakan. Maka jangan lupa buat para individu, pribadi-pribadi selalu belajar dan belajar. Buat perusahaan juga punya tanggung jawab membikin karyawannya pinter. Gaji naik Pak Min ya, termasuk Pak. Iya, karena begini, mendidik karyawan pinter itu adalah meringankan tugas perusahaan dan pimpinan. Jadi bayangkan kalau perusahaan tuh karyawannya bodoh semua, dikasih tahu salah lagi, dikasih tahu salah lagi. Wah, pening itu. Ya, umur 20 udah uban semua nanti. Ya, itu nomor 3. Nomor 4 adalah memberikan tugas yang pas sesuai dengan kapasitas kompetensinya. Nah, kadang-kadang ilmu pimpinan itu, ilmu bos itu kan yang punya cuma di pimpinan, anak buah nggak punya. Ilmu apa namanya? Ilmu pokoknya. Pokoknya lu mesti bisa, pokoknya lu mesti ngerti. Nah, itu yang punya pimpinan doang. Anak buah nggak punya. Bisa, gitu ya. Nggak punya. Pokoknya kalau pimpinan udah bilang pokoknya, ada pokoknya, sudah itu ya. Nah, ketika pimpinan ngomong ilmunya pokoknya kebanyakan, itulah ciri-ciri pimpinan nggak punya ilmu, karena nggak bisa transfer. Baik. Jadi merentah orang. Bahaya banget. Baik. Ada lagi yang lain. Yang lain adalah mengubah peran dan tanggung jawab karyawan di dalam situasi COVID ini. Ya, kita yakin produktivitas turun secara individu atau bagian-bagian tertentu. Contohnya produktivitas turun karena nggak ada penjualan, bagian pengiriman nganggur. Penjualan turun, bagian accounting, finance nganggur gitu. Nganggur artinya kerjaan kurang. Nah, pertanyaan saya, mereka gajinya kan tetap ada dan mesti dioptimalisasi. Caranya apa? Mereka perlu divokasi. Belajar ilmu salesman walaupun ilmunya cuma 50% lah. Tapi mereka belajar jualan gitu loh. Sehingga apa? Terjadi lagi produktivitas. Nggak ada penjualan, mereka nganggur semua. Makanya orang sales kadang-kadang dihujat tuh kenapa? Karena begitu orang sales jualan banyak, orang deliverynya yang repot. Setengah mati, repot. Bungkus-bungkus, kirim-kirim gitu ya. Waduh ya ini. Ya. Tapi kan sumber duitnya kan dari situ Pak Min. Itu yang perlu disadari. Kalau nggak ada jualan, nggak ada duit nanti. Nggak Iya. gajian kita Pak Min. Ya, tapi buat orang yang eling, yang nggak eling kan nggak ada jualan kebeneran, katanya gue yang nganggur. Nah, ini tentunya bukan cuma terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya Pak Min ya. Di semua perusahaan juga mengalami hal itu. Mau perusahaan kecil, perusahaan besar, mau yang di kota, yang di daerah juga sama itu ya. Ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Itu tadi ya. Apalagi nih Pak Min yang Satu lagi penting juga, kita bisa kerja dengan jernih, bisa kerja dengan sehat, bisa kerja dengan optimal, manakala pikiran kan nggak stres. Kalau pikiran stres boro-boro kerja gitu ya, mikirin diri sendiri aja lupa makan, apalagi mikirin kerjaan. Nah, bikin karyawan tidak stres. Yang salah itu sekarang adalah sudah tahu tingkat kesulitan tinggi gara-gara ada COVID-19, karyawan dibejak lagi gitu, ditekan lagi, tambah stres, tambah nggak bisa mikir, tambah nggak jualan. Jadi perlu ditenangkan, perlu dikasih pemahaman, perlu dikasih relaksasi, perlu dikasih vitamin agar sehat, sehingga mereka bisa berpikir jernih bisa jualan banyak. Gitu. Ini mudah-mudahan para bos pada dengerin ya di sana ya.
mudah-mudahan para bos ya juga dengerin. Tapi bukan bosnya doang, yang di lapangan juga dengerin ya. Jadi balance ya, imbang semuanya ya. Baik, buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya, ini mumpung ada pakar penjualan kita nih, Pak Mindiarto, silakan langsung SMS atau WhatsApp 0811 1922 333 ya. SMS atau WhatsApp ya Bapak Ibu ya. 0811 1922 333. Kami juga bisa Anda tonton di Facebook kami, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Saat ini yang lagi pada nonton ada akun Rian Firdaus ya, kemudian ada akun Amanda ya, katanya Merdeka, katanya ada akun Agus, katanya tadi lagunya pada nggak hafal katanya. Oke. Ya, ada lagi akun Juju ya, katanya dari Pangandaran, Merdeka katanya. Terima kasih. Ada lagi Mang Ujang, katanya merdeka sekali merdeka tetap merdeka, dari Radio Mentari Garut. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton siaran kita di Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Sekiranya siaran ini manfaat, Bapak Ibu bantu perjuangan kami dengan membagikan atau men-sharekan siaran ini ke teman-temannya yang lain. Siapa tahu di sana ada teman yang lagi jualan susah, nggak laku-laku ya, di pojokan aja kepala mumet ya, duit nggak ada. Bagikan siaran ini ya, insya Allah mereka akan mendapat pengetahuan untuk bisa jualan dagang lebih banyak lagi ya. Gitu ya Pak Min ya? Pasti, betul. Oh, kan, makanya dari itu ya. Nah ini masih ada lagi ini Pak Min. Apa lagi catatan dari Pak Min yang mau disampaikan itu? Oke, kita sudah bicara produktivitas tadi dengan beberapa poin pendekatan ya. Nah, sekarang gimana caranya nih? Nah, ini yang susah nih. Betul. Gimana caranya? Mesti bayar. Bayar dulu baru bisa cerita. Kan maju tak gentar pembela yang bayar. Oh iya ya. Jangan maju tak gentar doang ya. Bela tuh yang bayar ya. Ini kita kan bela yang lagi dengerin juga nih Pak Min. Pertama sebetulnya ada 8M. Oh. Wah. M pertama, mengubah lingkungan. Nah, lingkungan apa? Bisa lingkungan kerja, bisa lingkungan cara berkomunikasi. Paling simpel adalah karena kita bicara jualan, ubahlah lingkungan kerja. Contoh lingkungan kerja, reposisi posisi kursi. Ya. Nah, atau tuker-tukeran. Sekarang orang sales duduk di kursi direktur duduk di kursi sales. Gimana nikmatnya gitu. Biar ngerasain juga gitu ya. Atau bisa juga karena mobilitas di gudang kurang. Dan sekali-kali kita meetingnya, meeting motivasi, meeting briefingnya di warehouse, di gudang ya. Sambil jangan di kantor terus ya. Makan pisang goreng. Itu kan merubah lingkungan. Ya, tetap jaga jarak penting, pakai masker tetap penting. Itu merubah lingkungan. Atau bisa juga chatnya di kantor sedikit diutak-atik deh. Ya, ini contoh merubah lingkungan. Ya. Yang kedua, M kedua adalah mengusahakan yang terbaik atau mengusahakan menjadi yang terbaik, the best. Karena yang terbaik itu tidak selalu harus juara satu. Terbaik itu adalah optimalisasi diri. Maka ketika kita bicara tentang setiap individu, setiap orang, bukan hanya bicara tentang kompetensi. Dulu kan ngomongnya, wah kompetensinya apa nih? Wah pengalaman di sini, pengalaman jadi sana, pengalaman jadi saya sekian tahun, pengalaman jadi supervisor sekian, pengalaman manajer sekian tahun. Itu kompetensi. Tetapi kalau kompetensi itu sudah mentok, nggak bisa dikembangkan lagi, habis. Maka perlu yang disebut dengan capacity. Jadi selain kompetensi, perlu juga kapasitas. Tujuannya apa? Di training nempel ilmunya, di training masuk. Jangan masuk kiri keluar kanan, masuk kiri masuk hati, oh sakit hati kurus. Masuk kiri keluar kiri lagi, PHK. Dia masuk kiri naik ke atas ke otak. Disimpan di memori ya, dipikirkan, direnungkan gitu ya Pak Min ya. Dipikirkan, direnungkan, kemudian tindakan gitu ya. Jadi M yang kedua itu adalah mengusahakan menjadi yang terbaik. Yang ketiga, menemukan mindset baru. Mindset baru itu bukan hanya pola pikir. Orang bilang, oh mindset itu apa? Mindset itu pola pikir. Nggak cukup. Itu baru sepertiga pola pikir itu. Contohnya begini. Kamu datang sering terlambat ya. Setelah dikasih tahu di briefing, oh iya terlambat itu nggak baik. Nah, mindset pola pikirnya sudah benar. Terlambat itu nggak baik. Besok datang terlambat lagi. Lusa datang terlambat lagi. Karena apa? Karena hanya sebatas pola pikir.
Ada 2 langkah lain yang perlu dilakukan dengan mindset itu. Setelah pola pikir, ada pola kerja dan ada pola tindak. Contoh tadi bangun, datang terlambat kerja. Artinya apa? Harusnya berangkatnya lebih awal. Bagaimana berangkat lebih awal supaya tidurnya lebih awal? Gitu loh. Nah, kalau tidurnya nggak lebih awal, kembali terlambat lagi. Nah, itu artinya membangun, merubah mindset sehingga pola kerja kita bisa berubah. Sama dengan orang sales. Cara pertama gagal, cara kedua gagal, terus mengulang-ulang lagi yang sama, ya gagal maning. Harusnya cari cara baru gitu ya. Cara baru, pola kerja baru, pola pikir baru, pola tindak baru. Misalnya ketemu lawan, dihadapin dengan jurus bangau nggak mempan, dikeluarin jurus macan nggak mempan, ya jangan pakai jurus itu lagi Pak Amin. Cari keluarin jurus naga, kayak jurus bebek, kayak jurus ayam gitu. Iya, mungkin aja pakai jurus cacing malah menang. Ya, malah nggak sadar lawannya ini apa jurus ini, bingung gitu ya. Langsung klepek KO ya. Oke, baik. Itu tadi ada beberapa. Ini sudah berapa M tadi Pak Amin ya? Baru 3 M ya. Ada 8 M Bapak Ibu ya. Oke, boleh dikeluarkan satu lagi Pak Min. M-nya tadi Pak Min. M yang keempat ini Pak Min. Baru M ketiga ya. M keempat ya. M keempat adalah membuat skala prioritas. Baik. Dari semua unsur di perusahaan itu kita harus prioritaskan mana yang boleh lenggang-lenggang kangkung, mana yang tidak boleh lenggang-lenggang kangkung, mana yang perlu diperbaiki saat ini, dan mana yang perlu diperbaiki bulan depan atau semester depan, gitu kira-gitu kan, itu prioritas. Nah, teori prioritas itu artinya apa? Kemahiran pimpinan di dalam mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu yang tepat, akurat, ada 2 hal, punya pengetahuan yang cukup, memadai, dan punya pengalaman yang matang. Itu baru akan mengambil keputusan yang kuat. Nah, keputusan kuat itu bisa tercipta dari aspek apa yang dilihat adalah yang disebut dengan urgent, penting, ya urgent tuh genting ya, dan important yang penting. Jadi mana yang paling penting dan mana yang paling genting itu yang nomor 1. Nah, saat situasi COVID-19 ini mana yang paling penting? Penting marah-marah atau penting training? Nah, ternyata training lebih penting, yaitu lakukan marah-marahnya taruh di belakang itu loh. Betul. Yang mana yang lebih penting ya? Naik gaji atau di rumah ya? Naik gaji Pak Min. Oh iya, naik gitu. Pak Min juga ini. Sama ngarep juga ya. Oke. Baik, yang punya pertanyaan, yang punya pertanyaan ya tentang masalah-masalah penjualan ya, atau ada anak buah Anda yang bandel, atau produk Anda ada yang kurang laku, silakan ya SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Kita akan jawab pertanyaan Anda Bapak Ibu setelah Bio7-nya lewat dulu.